menulis Allah adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpinya Muhammad. Lah saya juga nggak salah nulis itu. Astagfirullah. Dia menulis gitu ya, bahwa Allah itu adalah mimpinya Nabi Muhammad gitu. Astagfirullah. Dan belum ada dibuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Entah kenapa belakangan waktu ini selalu aja bermunculan orang-orang yang menistakan agama. Ada yang orang baru, ada juga orang lama yang sebelumnya pernah dipenjara, setelah bebas dari penjara melakukan penistaan lagi. Bahkan meminta untuk dihapus Al-Quran sekitar 300 ayat. Emangnya dia siapa? Dia udah non-muslim minta ayat Al-Quran dihapus. Tentunya yang tahu tentang agama Islam ya orang Islam itu sendiri, para ulama-ulama di agama Islam. Dan justru malah orang yang murtad itulah yang tidak tahu tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau dia tahu tentang ajaran Islam yang sebenarnya, tahu siapa itu Rasulullah, tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengimaninya, maka dia tidak akan murtad pastinya. Dan kita sebagai warga negara Muslim di Indonesia percaya kepada penegak hukum yang bisa memberikan hukum seberat-beratnya kepada orang semacam itu. Apalagi orang yang sebelumnya udah pernah dipenjara karena menistakan agama, lalu keluar dan menistakan agama lagi, seharusnya 2 kali lipat ini. Hukumannya lebih besar tentunya daripada sebelumnya. Nah teman-teman, kali ini ada lagi sebuah video. Ini kayaknya orang baru lagi nih, penista agama. Bukan hanya menista agama tapi juga membakar bendera merah putih. Coba kita simak guys ya videonya. Kali ini saya reaction dari TikTok guys ya. Ini dari akun TikToknya Pojok1ID. Sepertinya ini akun resmi ya, karena sudah ada centang birunya. Coba saya baca dulu captionnya. Selain membakar bendera merah putih, emak-emak ini juga menghina Islam Al-Quran. Selengkapnya klik baca berita artikel dari Pojok1. Coba kita putar ya. Tahu Al-Quran itu terbuat dari apa? Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Punyanya beragama Islam. Tahu Tuhannya beragama Islam itu siapa? Tuhan yang beragama Islam itu anjing, dan anjing itu adalah Allah ya. Jadi Allah itu adalah anjing. Tahu Muhammad itu siapa? Muhammad yang ke-25 itu Nabi. Astagfirullah Ya. Itu adalah anjing kecil. Anjing kecil ya. Jadi Muhammad itu adalah anjing kecil ya. Nabinya beragama Islam itu anjing kecil, dan Allahnya itu adalah anjing besar. Dan Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Tidak sampai 1 bulan gue lepas lagi. Ingat. Astagfirullahaladzim. Wow, ini penghinaan yang luar biasa ya. Bahasanya itu udah bukan bahasa-bahasa istilah, tapi sudah menggunakan bahasa vulgar. Secara terang-terangan disebutkan. Coba sekarang kita lihat dia membakar bendera merah putih guys. Wah, ini kayaknya nggak bisa saya tampilin ya. Nanti saya blur mungkin ya. Coba saya putar dulu. Nah, ini dia orangnya. Oke. Ini bendera Indonesia ya. Ini bendera Indonesia. Oh ya, ada keterangan 12 Maret 2020 berapa ya? 22 video terbaru. Ini disiram ya pakai bensin. Dibakar. Waduh, saya nggak bisa putar ini. Oh ya, saya blur aja ya, maaf ya. Teman-teman bisa lihat di TikToknya Pojok1ID yang nggak di blur. Kalau di sini saya blur, mohon maaf. Ya, ya karena kita harus mematuhi peraturan YouTube, jadi harus kita blur ya. Waduh, wow, dibakar. Aduh, ini siapa sebenarnya? Kenapa dia melakukan hal seperti ini ya? Apa maunya gitu loh? Islam dihina, bendera merah putih juga dilecehkan seperti itu. Oke, tadi kan wajahnya agak gelap guys ya. Coba kita terangin ya wajahnya. Kita masukin aja ke Photoshop biar kelihatan jelas gitu siapa ini. Coba kita lihat ya. Saya masukin dulu ke Photoshop, screenshot ke sini. Ya, ini dia. Nah, ini orangnya guys. Saya terangin ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang kenal sama orang ini. Ini udah saya terangin ya. Nah, bisa lihat ya.
Wah, ini dia orangnya ini. Ya, ini ibu-ibu memang ini. Tapi kenapa dia melakukan hal seperti itu ya? Emangnya dia maunya apa gitu ya? Sampai melakukan hal itu, teman-teman. Aduh, astagfirullahalazim, ya Allah. Tapi anehnya nanti kalau ketangkep, ternyata ODGJ. Wah, saya sempat merenung itu ya. Dulu waktu saya kecil, ODGJ itu kalau marah, yang diserang itu orang, kayak ngejar orang, ngejar anak-anak gitu ya. Tapi sekarang kalau ODGJ ngamuk, yang diserang agama. Kok bisa begitu ya sekarang itu? Oke teman-teman, kita tonton lagi video berikutnya. Ini masih videonya si bapak-bapak itu yang viral mau hapus 300 ayat di Al-Quran ya. Astagfirullah ya. Coba kita putarkan ya. Menulis Allah adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpinya Muhammad. Lah saya juga nggak salah nulis itu. Astagfirullah. Dia menulis gitu ya bahwa Allah itu adalah mimpinya Nabi Muhammad gitu. Astagfirullah. Dan belum ada dibuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu bagaimana? Hanya menulis di dalam Facebook saya Allah itu adalah delusi Muhammad. Katanya menistakan. Mimpi Muhammad, delusi artinya mimpinya Muhammad. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang Yahudi tidak menyembah Allah dan tidak mengenal Allah. Kenapa harus diributin? Tapi juga itu harus dibuktikan semuanya. Siapa? Hutahain? Ferdinand Hutahain hanya menulis Allahku, Allahmu lemah, Allahku kuat. Itu juga nggak bisa dibuktikan bahwa itu Allahnya lemah, Allahnya kuat, yang mana? Aduh, astagfirullahaladzim. Ada apa dengan negara kita? Kenapa dipenuhi dengan penista agama semacam ini ya? Sebenarnya orang ini mirip seperti si Arya dulu itu ya, yang bilang Allahmu mana? Bisa kelihatan gak? Celing gitu. Nah, dia pikir Allah itu terlihat gitu ya, terlihat oleh mata, seperti kita melihat apa gitu yang ada di muka bumi ini, seperti kita melihat sosok orang gitu loh. Jadi karena Allah itu tidak bisa terlihat, terus dia berkesimpulan bahwa Allah itu mimpinya Muhammad gitu ya, mimpinya Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah. Sebenarnya teman-teman, syubhat seperti ini berbahaya sekali buat orang-orang awam. Bagi orang-orang awam akan membenarkan hal semacam ini. Orang-orang awam akan menganggap, oh iya benar juga ya, kan nggak bisa kelihatan, ngapain saya sembah. Nah makanya perlu dipahami bahwasanya membuktikan keberadaan Allah di kepercayaannya umat muslim bukan dilihat sosoknya Allah, tapi melihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Gunung, sungai, lautan, siang dan malam, itu semuanya siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Dan tidak semua yang tidak terlihat itu berarti nggak ada. Udara yang selama ini kita hirup itu nggak kelihatan, tapi ada. Virus selama ini yang bersebaran di mana-mana sampai negara harus berhutang di luar negeri untuk menghadapinya, itu kan nggak kelihatan, tapi kan ada. Saya udah pernah jelaskan ini di konten sebelumnya. Jangan menyamakan konsep ketuhanan di agama Islam dengan konsep ketuhanan di agama lain yang bisa digambarkan dalam suatu hal. Bisa digambarkan dalam bentuk binatang, ada yang menggambarkan Tuhannya dalam bentuk patung, bahkan ada yang menggambarkan Tuhannya dalam bentuk batu juga disembah-sembah, sehingga bisa terlihat secara visual, secara kasat mata. Dan kami umat muslim tentunya menghormati kepercayaan Anda yang seperti itu. Nah, konsep ketuhanan umat muslim itu bukan digambarkan dalam bentuk visual seperti barang ataupun makhluk hidup, binatang dan lainnya. Konsep ketuhanan di Islam itu berupa keyakinan. Yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, walaupun tidak pernah melihat wujudnya Allah, dan yakin juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Itulah konsep keyakinan di dalam ajaran agama Islam yang disebut dengan iman. Orang-orang yang mempertanyakan sosok Allah di agama Islam itu seperti apa wujudnya, nah itu berarti dia nggak tahu konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. Justru kami di agama Islam itu sebuah penistaan jika menyetarakan Tuhan, menggambarkan Tuhan dalam bentuk sesuatu, dalam bentuk makhluk. Termasuk juga kan dulu ada yang heboh yang mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab. Kenapa marah? Karena memang nggak boleh disejajarkan, nggak boleh disamakan dengan makhluk. Manusia diciptakan dengan akal fikirnya bukan untuk mempertanyakan segala-galanya, karena ada sesuatu yang di luar akal fikir manusia. Manusia diciptakan dengan akal fikirnya untuk mengakui yang maha tahu segala-galanya, mengakui keberadaannya, mengakui kekuasaannya, mengakui keesaannya, mengakui segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.